Barang siapa mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itu membatalkan tauhid. Apakah solatnya, hajinya, doanya, sembelihannya, tawakalnya, apapun ibadah itu, satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Meskipun dia masih yakin hanya Allah yang berhak disembah, tapi kenyataannya dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Namun sayangnya, sebagian orang mengaku muslim melakukan perbuatan ini. Contoh, ada orang yang sengaja mencari masjid yang di dalamnya ada kuburan dan dianggap sebagai kuburan keramat, kuburan orang soleh. Lalu dia sholat di masjid tersebut untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka hakikatnya dia sedang menyembah penghuni kubur itu. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas di kitab ini juga, pokok ibadah itu ada dua, cinta dan pengagungan. Tatkala seseorang sholat untuk mengagungkan selain Allah, pada hakikatnya dia sedang menyembah makhluk tersebut. Begitu pula masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selainnya. Begitu pula menyembelih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Menunjukkan menyembelih itu ibadah. Tapi sayangnya ada orang yang mengaku muslim masih ikut menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal apabila kamu benar-benar beriman. Sayangnya masih banyak orang yang bertawakal kepada jimat-jimat, bertawakal kepada hari yang dianggap baik atau dianggap sial, bertawakal kepada para dukun, bahkan bertawakal kepada setan-setan yang mereka yakini sebagai penguasa di gunung tertentu atau di laut tertentu. Maka ini semuanya adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya kesyirikan di sini sesuai dengan banyaknya jenis ibadah. Satu saja ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Dan itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada selain Allah berarti dia menyerahkan milik khusus Allah kepada selain Allah. Maka itu bermakna dia menyamakan makhluk tersebut dengan Allah. Padahal Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu dia samakan dengan makhluk yang kecil dan rendah. Sehingga perbuatan dosa syirik itu adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, perendahan terhadapnya, pengotoran terhadap kemuliaannya. Oleh karenanya, tatkala kita menyebut nama Allah, kita pun berkata Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. Dalam Al-Quran, lanjutannya adalah amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebab perbuatan dosa syirik itu berarti mengotori kemuliaan Allah dan merendahkannya. Sehingga kita katakan Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini pokok pembatal tauhid yang pertama. Apabila seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, bahkan meskipun dia masih yakin hanya Allah yang berhak disembah, begitu pula dia hanya meniatkan bahwa peribadahannya kepada selain Allah cuma untuk perantara, agar ibadahnya
diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Bahkan itu adalah hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka anggap sembahan-sembahan mereka selain Allah itu hanya perantara. Itu tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali dengan keyakinan para wali itu bisa menjadi perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keyakinan yang batil, tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian di akhir surat Al-An'am ayat 163, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk menyatakan, "Wa bidzalika umirtu." Dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Yaitu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan juga kepada seluruh nabi dan rasul, bahkan kepada seluruh manusia. Wa ana awwalul muslimin, dan aku muslim yang pertama. Ulama menjelaskan ada dua penafsiran makna ayat ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah muslim yang pertama. Makna yang pertama adalah beliau muslim yang terbaik. Bukan yang pertama sekali ada di dunia ini, atau bukan manusia muslim yang pertama. Karena muslim yang pertama dari kalangan manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebab orang muslim itu berarti orang yang menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hakikat orang muslim. Sehingga seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka dahulu juga umat Islam. Oleh karenanya Nabi Yakub alaihi salam berwasiat kepada anak-anak beliau, "Inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Ini ucapan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anak beliau sebelum beliau wafat. Maka Nabi Muhammad SAW bukan muslim yang pertama dari sisi zaman, melainkan dari sisi kualitas. Beliaulah muslim yang terbaik. Sampai-sampai surga pun tidak akan dibukakan kecuali beliau yang meminta dibukakan. Sehingga umat-umat terdahulu tidak bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga. Makna yang kedua, beliau muslim yang pertama pada umat akhir zaman. Beliaulah yang pertama mengajak manusia masuk Islam. Oleh karenanya, kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya pahala Nabi Muhammad SAW. Karena setiap orang muslim melakukan satu amal kebaikan, pahala mengalir kepada beliau. Sebab beliau yang pertama mengajarkan Islam. Begitu pula pahala para sahabat beliau sangat besar karena mereka yang pertama belajar Islam dari Nabi SAW, kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya. Kaidah yang ketujuh, dan ini adalah pokok pembatal tauhid yang kedua. Ar-ridha wa tasdiq bi uluhiyati ghairillah kufrun akbar. Meridhoi dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah kufur besar yang membatalkan keimanan, yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu menafikan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah menuntut kita untuk mengingkari
semua yang disembah selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kemudian seseorang meridhoi atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi beriman kepada la ilaha illallah. Contoh, seorang mengatakan, tidak salah umat Nasrani menyembah Yesus. Dan di sini jemaah sekalian, seringkali ada kata-kata manis, tapi kalau kita percaya, maka Islam kita batal. Contoh, mereka mengatakan, janganlah saling menyalahkan. Hendaklah kita saling menghargai. Damai itu kan indah. Sudahlah, surga itu luas, nggak usah kafling sendiri. Jadi, nggak usah menyalahkan umat lain yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengarnya sangat indah. Dan inilah ucapan orang-orang musyrik dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam persatuan. Enggak usah melarang-larang kami, menyalah-nyalahkan kami menyembah kepada selain Allah. Kami pun tidak akan mencegah Anda untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi nanti kita bergantian saja. Maka jemaah sekalian, permintaan mereka bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawab mereka, yaitu dengan turunnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dimulai dengan sebuah panggilan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi kita bisa bayangkan jemaah sekalian, bagaimana mereka tidak marah disuruh panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang kafir. Dan nggak sampai di situ saja. Ada ayat lain yang turun untuk menjawab mereka, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-64. Allah suruh lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah selain Allah kamu perintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang-orang bodoh? Jadi ini panggilan yang kedua. Sudah dipanggil wahai orang-orang kafir, dipanggil lagi wahai orang-orang bodoh. Tambah marahlah mereka. Masalahnya ini kenyataan. Kalau seseorang itu mau berpikir, panggilan ini untuk menyadarkan dia supaya nggak jadi kafir, supaya nggak jadi bodoh. Hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi hati-hati, ini kalimat-kalimat yang indah. Kalau kita percaya, membatalkan keimanan kita. Kalimat kufur yang keluar dari lisan orang-orang yang bodoh tapi sok pintar, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung pembenaran kepada penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Di antara dalilnya, surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukannya sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh, kalau kamu berbuat demikian, yaitu kamu hadir bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkafirkan orang yang ikut hadir bersama orang-orang yang sedang berbuat dosa kekafiran. Dan bahkan ayat ini juga berlaku umum untuk semua kemaksiatan. Sehingga Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah riwayat dalam penafsiran ayat ini, yaitu khalifah, pimpinan tertinggi
kaum muslimin di masa itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, pernah menangkap sekelompok anak muda yang lagi minum khamar. Salah satu yang tertangkap ternyata sedang puasa. Dia nggak ikut minum. Dia cuma ada di majelis mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menghukum semuanya, termasuk yang sedang puasa. Lalu ada yang menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, dia nggak ikut minum, dia sedang puasa. Kata beliau, dia juga tetap harus dihukum, karena Allah berfirman, innakum idza mithluhum. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi ayat ini pun dikiaskan oleh para ulama terhadap semua dosa, bukan hanya kekufuran. Kenapa orang yang tidak ikut berbuat kekufuran dihukumi kufur? Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, li'anna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum. Karena barang siapa tidak menjauhi orang-orang yang sedang berbuat kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka. Waridho bil kufri kufrun, dan meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Di sini letak kekufurannya. Karena adanya keridhaan atau persetujuan terhadap kekufuran tersebut. Jadi meskipun dia nggak hadir di situ, tapi hatinya setuju, ya sama saja. Dia nggak datang ke majelis mereka yang sedang berbuat kekafiran, tapi hatinya menyetujui, tidak menyalahkan perbuatan mereka, maka itu hukumnya sama, membatalkan tauhidnya. Al-Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.